yang harus mereka lakukan demi mempercepat hancurnya Masjidil Aqsa dan berdirinya sinagoga mereka. Nah, ini tidak boleh ada yang tahu dari umat Islam Palestina. Maka bagaimanapun umat Islam Palestina harus disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka tidak mengetahui itu dan tidak memperhatikan itu. Maka diteror dulu kaum muslimin yang ada di atasnya. Karena terowongan yang mereka gali itu persis di bawah dasar Masjidil Aqsa, terutama Masjid Qibli. Maka mereka yang ada di sana itu dicoba untuk diusir. Ketika mereka ada kegiatan akan sholat pun mereka diusirnya. Ya. Dan itu yang mereka lakukan pada kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat di sana, para Allah. Nah, ya wafillahimakumullah, ini kerusakan yang tidak akan ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mereka yang tadi saya sampaikan akan melakukan penghancuran Masjidil Aqsa, yang mana kita tahu Masjidil Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama yang akan mereka ganti, mereka rubah dengan sinagoga atau Haikal Sulaiman atau Bait Sulaiman, para Allah. Ini saya perlihatkan bagaimana mereka melakukan penghancurannya. Allah, ini adalah hal penting yang harus mereka lakukan demi mempercepat hancurnya Masjidil Aqsa dan berdirinya sinagoga mereka. Nah, ini tidak boleh ada yang tahu dari umat Islam Palestina. Maka bagaimanapun umat Islam Palestina harus disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka tidak mengetahui itu dan tidak memperhatikan itu. Maka diteror dulu kaum muslimin yang ada di atasnya. Karena terowongan yang mereka gali itu persis di bawah dasar Masjidil Aqsa, terutama Masjid Qibli. Maka mereka yang ada di sana itu dicoba untuk diusir. Ketika mereka ada kegiatan akan sholat pun mereka diusirnya. Ya. Dan itu yang mereka lakukan pada kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat di sana, para Allah. Nah, ya wafillahimakumullah, ini kerusakan yang tidak akan ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Allah menyatakan kalau mereka akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang besar yang mengakibatkan mereka habis di muka bumi. Nah, Rasulullah menubuahkan ini dalam bentuk perang akhir zaman. Ya, perang akhir zaman, para Allah. Ada satu pandangan yang menarik dari seorang doktor pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah
Dia bernama Dr. Basam Nahajaror. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah aksioma, ya, pandangan, bukan aksioma, pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah, ada nubuah dari Allah kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya berdasarkan beberapa hal yang sifatnya ilmiah memang. Ya. Nah, Syekh Basam Nahajaror ini adalah dari Jaror. Beliau tinggal di Ramallah, Palestina, dan beliau menjadi dosen mu'alimat di Universitas Ramallah. Dan juga beliau ini juga pernah mengajar di Universitas Damaskus, ya, internasional di Suriah. Nah, pulang ke tanah airnya di Ramallah, beliau mengajar di kuliah mu'alimat, kuliah perempuan, mengajarkan tentang tafsir Quran, mengajarkan tentang ilmu-ilmu hadis dan sejarah. Nah, beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berdasarkan hadis juga, disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, Israel memproklamarkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para yang dirahmati Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair penyair Irak, berkebangsaan Arab. Dia masuk ke dalam rumah Ahmad Ar-Rasyid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasyid berkata, "Ya jadda lima tabkin, afalam takun liqaumika baladun?" Wahai ibu, wahai nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah kaum Anda, bangsa Anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar apa yang dikatakannya. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Zionis Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini, kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka. Sekali lagi, ini Bani Israiliyat. Nah, kalau kita lihat, para yang dirahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1367 Hijriah, Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah, kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Quraniyah. Makanya yakin Muhammad Basam Nahajaror bahwa Israel itu akan hancur, dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti, ya, atas kerusakan yang mereka lakukan, itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja, ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Nah, kalau kita hitung, ternyata dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu ternyata qadarullah, Allah menafsirkan tersusun atas 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis, ada isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, ada huruf, kata sandang, kata sambung, dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan, ini nubuah Quraniyah. Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penyembelahan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Berapa tahun lagi para Allah? 3 tahun lagi. Kalau umur kita panjang, kita akan menyaksikan hancurnya Yahudi. Nah, kalau Yahudi ini hancur, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi, itulah pasukan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Baik, Bapak Ibu, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga yang dibangun oleh Dr. Muhammad Basam Nahajaror
beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan dan dia adalah teroris. Ya. Ada satu namanya terorisnya. Dia nama terorisnya yang kelompok yang sangat radikal, ekstrim dan kejam. Nah, Menachem Begin. Di tahun 1982 Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya. Saat itu dalam ceramahnya Menachem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982 tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, sama dengan angka yang tadi. Yang keempat, dan ini juga menarik, mudah-mudahan Allah mewujudkannya, mudah-mudahan. Ya. Kenapa kita masih mengatakan mudah-mudahan? Ini nubuah pemberitaan. Waktunya hanya Allah yang tahu. Itu sifatnya nubuah. Ya, kalau disebutkan angkanya bukan nubuah namanya. Baik, para sekalian, apa yang keempat terkait dengan komet Halley. Ya. Dalam mitos yang diyakini oleh bangsa Yahudi, datangnya komet Halley itu mengisyaratkan dua hal. Ya. Mengisyaratkan dua hal. Apa dua hal tadi? Hancurnya satu bangsa dan lahirnya satu bangsa. Nah, Allah menakdirkan ternyata, qadarullah, komet Halley itu melintas setiap 76 tahun sekali. Setiap 76 tahun sekali komet Halley ada pada titik terjauh dan itu dekat terlihat dengan bumi, bersinggungan dengan orbit bumi, sehingga bisa terlihat dari bumi. Qadarullah itu terjadi di tahun 1948, tahun Israel berdiri sebagai negara penjajah. Nah, kata mereka, kalau komet Halley datang itu isyarat dua hal, hancurnya satu negara dan bangkitnya lahirnya satu negara. Kita ambil angka 76 tahun. Israel memproklamirkan berdirinya tahun 1936, tambah 76, hasilnya 1443, bertepatan dengan 2022. Itu isyarat angka kehancuran Israel. Lalu Palestina lahirnya kapan? Merdeka ketika zaman Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? 1948 ditambah 76 ternyata menghasilkan angka 2024. Dan kita sering menghitung kalau angka 2024 adalah isyarat kebangkitan khilafah. Artinya Palestina lahir dan merdeka. Inilah dua hal yang kemudian dicatat oleh Dr. Bassam Nahajar, ya, dan beliau mempresentasikan ini di hadapan ulama Indonesia di Malaysia. Nah, para mulai namanya Allah, nubuah tentang kehancuran mereka ini mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa. Ya. Nubuah yang pertama tadi dari Quran, sekarang nubuah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bagaimana cara mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan saudaraku, ini adalah ucapan manusia yang paling berakhlak mulia, Rasulullah SAW. Beliau yang dikenal cinta damai, sangat menghargai nyawa manusia. Namun bila menyangkut kaum Yahudi bersikap sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun juga. Melalui hadisnya Rasulullah menjelaskan bagi kita bahwa umat Islam bila mana nanti menyangkut bangsa Yahudi itu haruslah bersikap ekstra waspada. Ya, sampai Muhammad Hasan Al-Banna mengatakan, Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, jika Anda bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru cepat tarik tangan Anda. Lihat jari Anda apakah masih utuh 5? Karena ketika Anda salam bersama Yahudi, bisa-bisa Anda kehilangan satu jari Anda. Karena di balik janji damai mereka itu ada rencana untuk mencelakai Anda. Nah, maka Rasulullah memperingatkan hati-hati kepada kita terkait dengan bangsa Yahudi ini. Sebab pada gilirannya kita semua orang yang beriman bakal terlibat dalam memerangi mereka, sehingga batu dan pohon pun turut berbicara dan berpihak kepada pohon, batu berpihak kepada kaum muslimin apabila Allah mengizinkan untuk sanggup berkata dan mengungkap keberpihakannya itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin, ya ibadallah, ta'alau fil wara'il yahud uqtulhu. Yang disambut bukan nama bangsanya, wahai muslim Palestina, wahai muslim Indonesia, wahai muslim Rohingya, bukan. Tapi yang Allah sebut adalah akidah kita. Ini bahasa pemersatu.
Ini artinya isyarat bahwa umat Islam ini betul-betul akan memerangi mereka. Bukan orang Palestina saja yang memeranginya, tetapi semua negara yang ada umat Islamnya, umat Islam di semua negara seluruh dunia, itu yang akan memeranginya dan menghancurkannya. Ya. Datanglah kemari, ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Loh, bukankah Rasulullah ini sangat cinta kepada manusia? Iya. Sangat berkasih sayang? Iya. Tidak ada yang berakhlak mulia selepas mulai dari Rasulullah, dan tidak yang lebih menyayangi seseorang ketimbang Rasulullah SAW. Tapi dalam hal berhadapan dengan bangsa Zionis Yahudi yang kejam, teroris, yang biadab, Rasulullah tidak tendeng aling-aling. Ya. Dan coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa tatkala batu berbicara, saat itu ia akan memanggil kita dengan panggilan berdasarkan bangsa atau atribut identitas lainnya. Batu bakal menyapa kaum mujahidin ini dengan identitas yang Allah berikan kepada mereka. Huwassamakumul muslimina min qablu wa fi hada. Maka kalimatnya ayuhal muslimin. Bukan wahai bangsa Palestina, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Mesir, wahai bangsa Jordan, wahai bangsa Yahudi, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa Malaysia, bukan. Tapi Allah mengizinkan batu itu berbicara, memanggil akidah kita. Wahai kaum muslimin.